Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Faryani, NPM 2016 1350 1480. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu membuat aplikasi peminjaman buku menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi pendukung yaitu NetBeans dengan database-nya yaitu phpMyAdmin. Langsung saja kita ke project-nya. Oh iya, di sini saya sudah menjalankan SAM-nya. Langsung ke project-nya. Di sini saya memberi nama project-nya itu adalah pustakaan. Saya klik open. Kita tunggu sampai tampilannya keluar. Nah, di sini saya menggunakan username sebagai Irmi. Passwordnya itu adalah 1123. Langsung klik button login. Login berhasil. Nah, di sini ini adalah tampilan menu utamanya di aplikasi perpustakaan tersebut. Ada anggota, buku, pengunjung, peminjaman buku, pengembalian buku, petugas, dan laporannya itu ada 8 keluarannya. Nah, saya akan mulai dari button anggota. Misalnya saya akan mengisi ID anggotanya itu adalah 90. Namanya misalnya Fajri, laki-laki. Nomor teleponnya adalah 08345667. Alamatnya misalnya Pejaten Timur. Klik button simpan untuk menyimpan data tersebut ke dalam database. Otomatis itu nanti akan masuk ke sini, ke tabel data anggota. Untuk mencetak laporan, untuk mencetak kartu anggota perpustakaan, tinggal klik data anggota yang mau dicetak. Kebetulan saya akan mencetak ini data Fajri. Tinggal klik button cetak. Nah, ini adalah tampilan kartu anggota perpustakaannya. Langsung saja kita ke menu selanjutnya, yaitu saya mau masuk ke buku. Di sini saya akan memasukkan kode buku, yaitu misalnya D145. Judul bukunya misalnya Matematika Wajib. Di sini kategorinya itu adalah pelajaran, pengarangnya misalnya Lestari, penerbitnya Grasindo. Tahun terbitnya misalnya itu adalah 2013. Klik button simpan untuk menyimpan di dalam database dan data buku. Nah, di sini itu sudah tersimpan data-datanya. Langsung kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu adalah data pengunjung. Di sini saya akan memasukkan data pengunjung yang saya input tadi. Misalnya dia mengunjung, anggotanya itu adalah 990, nama anggotanya tadi adalah Fajri. Klik button simpan untuk mengubah. Di sini sudah tersimpan data si pengunjung tadi. Lanjut ke menu selanjutnya. Sini ada peminjaman buku. Peminjaman buku ini kita mulai dari klik data anggota dulu. Kita cari dulu data anggota yang mau input. Sini sudah tersimpan data anggotanya. Kita klik data yang saya input tadi, yaitu adalah Fajri. Tanggal pinjamnya adalah tanggal 13. Nomor buku, klik cari. Ada buku apa aja yang mau kita pinjam. Misalnya saya mau pinjam buku sejarah. Ini tanggal pinjamnya sama kayak di atas. Klik button tambah. Nah, untuk mau pinjam lagi, petugas harus mengklik cari lagi, klik dia mau dipinjam. Ini 13. Prosesnya sama kayak tadi. Kita klik lagi. Tambah. Nah, di sini kita akan Fajri akan meminjam 3 buah buku. Kita klik button simpan untuk mendapatkan bukti laporan peminjaman buku. Ini adalah tampilan bukti laporan peminjaman buku. Lanjut lagi ke selanjutnya. Sekarang kita masuk ke
menu pengembalian buku. Menu pengembalian buku ini kita tinggal cari kode pinjam si peminjam tadi. Kebetulan tadi namanya Fajri 90. Untuk mengetahui buku yang dipinjam, petugas tinggal mengklik enter pada ID anggota. Nanti akan muncul itu data-data buku apa saja yang dipinjam oleh si peminjam buku tersebut. Lanjut, tanggal kembalinya misalnya saya memasukkan tanggal 20. Jumlah pinjamnya itu ada 3. Keterlambatan misalnya di sini ada catatan jika pengembalian lebih dari 3 hari maka dendanya 1.000. Kebetulan di sini berarti dia 4 hari keterlambatan. Untuk mengetahui dendanya di keterlambatan kita tinggal klik enter, itu langsung otomatis keluar berapa denda yang harus dibayar oleh anggota tersebut. Langsung kita simpan untuk menyimpan dalam database dan data anggota dan data transaksinya. Nah, di sini sudah masuk transaksinya tadi. Tanggal 3. Nah, di sini kan sudah tersimpan datanya. Untuk mencetak laporan bukti pengembalian bukunya, kita tinggal klik button cetak untuk bayar bukti ke anggotanya. Ini adalah bentuk laporan bukti pengembalian buku yang nantinya akan diberikan ke anggota. Lanjut ke menu selanjutnya. Kembali. Kita langsung masuk ke petugas. Misalnya, saya akan menginput ID data petugas perpustakaan, siapa saja yang bertugas di perpustakaan, dan nantinya dia akan bisa mengakses aplikasi perpustakaan ini. ID petugas misalnya 885. Nama petugasnya misalnya Lili, jabatannya misalnya sebagai petugas. Passwordnya misalnya 32678. Klik button simpan untuk menyimpan dalam database serta ke tabel data petugas. Nah, di sini sudah tersimpan. Nanti di saat petugasnya mau login, nah nanti petugas tinggal menggunakan password ini dan username yang dia pakai di sini. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada laporan rekap-rekap yang nantinya akan diserahkan kepada kepala perpustakaannya. Contoh yang pertama itu adalah laporan data anggota. Di sini adalah mencakup semua anggota perpustakaan yang sudah terdaftar. Ini datanya. Ini yang tadi. Lanjut kita ke selanjutnya. Laporan data buku. Ini adalah laporan data buku semuanya. Lanjut ke laporan data pengembalian. Ini adalah laporan rekap data pengembalian buku. Oke. Lanjut, ini laporan data pengunjungnya. Siapa saja yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Ini adalah laporan data petugas. Ini bentuk laporan data petugasnya. Ini kebetulan data petugasnya sih sudah input ada 4 orang. Nah, sampai di sini presentasi hasil tugas akhir saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.